Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sudah masuk ke Zoom semuanya? Ya, selamat pagi. Nah, hari ini kita bakalan belajar mengenai masalah permasalahan pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum belajar, ibu mau kalian benar-benar aktif dalam pembelajaran ini karena kita bakalan diskusi juga nantinya. Nah, sebelumnya ibu mau cek kehadirannya dulu. Nanti bagi yang namanya ibu panggil, silahkan dihidupkan suaranya, dan bilang hadir ya. Oke. Akmal Dwi Fianto hadir. Alexa Faraira Madina, Dara Ayu Puspitarini, Dea Indrianti, Vera Andini, Jana Nafiza, Lydia Nia Mahara, Lungit Sari Kartiwi tidak hadir. Melcha Danti Danisa Putri, Noviona Fani Adela, Novita Eri Tamara. Oke. Satu orang yang absen. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai permasalahan ekonomi, kata ibu yang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sebelumnya ibu mau menjelaskan dulu nanti mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kita kali ini. Nah, ibu bakalan melakukan share screen. Apakah sudah bisa melihatnya? Oke. Nah, ini permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebelumnya ibu mau menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan indikatornya menganalisis konsep masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Dan yang kedua, menelaah masalah ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga, memerinci masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, kita bahas dulu tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini terbagi menjadi dua. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa saja masalah ekonomi yang terbagi menjadi dua, apakah anak-anak ibu tahu mengenai masalah ekonomi ini itu konsepnya apa, seperti apa? Ada yang tahu? Boleh silahkan jelaskan. Ya, Dara, silahkan. Ya, benar sekali. Konsepnya yaitu sumber daya ekonomi yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas tentunya akan memunculkan permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi klasik ini biasanya masalah ekonomi klasik ini dipelopori oleh Adam Smith. Nah, masalah ekonomi klasik ini terbagi juga menjadi tiga. Nah, itu masalah konsumsi, masalah produksi, dan masalah distribusi. Nah, masalah konsumsi itu maksudnya apa? Nah, masalah konsumsi yang dimaksud di sini adalah yang mana konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Dalam mengkonsumsi barang atau jasa, konsumen harus bisa memilih pilihan kebutuhan mana yang lebih tepat atau mengutamakan kebutuhan dahulu sebelum mengutamakan keinginan. Nah, kemudian masalah produksi. Masalah produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang berkaitan dengan proses produksi itu sendiri. Produksi barang dan jasa berupa produksi dari bahan baku, penyediaan bahan baku, dan proses pembuatan barang tersebut.
Kemudian juga masalah distribusi. Nah, seperti yang kita ketahui, distribusi di sini merupakan penyaluran barang dan jasa yang telah diproduksi. Nah, distribusi di sini itu banyak juga macamnya. Ada distribusi yang singkat, seperti dari produsen langsung ke konsumen. Ada juga dari produsen ke pengencer dulu, kemudian ke konsumen. Kemudian ada juga produsen itu ke agen dulu, kemudian ke pengencer, dan setelah itu lanjut ke konsumen. Dan yang paling panjang nih, produsen, pedagang besar, agen, pengencer, dan baru ke konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern ini berkaitan dengan 3 kata kunci, yaitu what, who, dan how. Nah, apa sih what, who, how? Nah, what itu apa? Ya, artinya kan apa ya? What itu apa, atau maksud dari masalah ekonomi ini barang apa yang akan diproduksi, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Nah, itu berkaitan dengan itu ya. Kemudian barang tersebut, hendaknya pilihan barang tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh orang, seluruh masyarakat, seluruh target yang dicapainya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksinya atau how. Yaitu pertanyaan ini menyangkut teknik produksi. Bagaimana sih cara memproduksi barang dan jasa tersebut agar lebih efisien, dan dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia, para produsen harus mampu mengkombinasikan sumber daya ekonomi yang tersedia sampai kepada penentu pihak-pihak yang akan diberikan proses yang dilibatkan proses produksi tersebut. Kemudian who atau siapa, kepada siapa barang akan dihasilkan, untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Nah, pertanyaan ini menyangkut masalah untuk siapa atau lapisan masyarakat yang mana yang menikmati barang dan jasa yang kita produksi ini. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini ada 5. Nah, sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Nah, apa yang anak-anak ibu pikirkan ketika mendengar kata tradisional? Ya, sederhana. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang sangat sederhana. Nah, sistem ekonomi ini masih belum mengenal pembagian kerja. Terus pertukaran dilakukan dengan cara barter karena ini terjadi pada zaman dahulu ya. Nah, jenis produksi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada yang namanya keinginan yang berlebihan gitu. Maksudnya barang-barang yang mewah gitu. Hanya sebatas kebutuhan saja. Kemudian kegiatan ekonomi terbentuk karena adanya kebiasaan atau tradisi, habit ya kan. Kemudian tanah sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Nah, berarti kalau tanah sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran, otomatis ini kita langsung kepikiran sama agrikultural, ya kan, agraris gitu. Seperti pertanian, perkebunan dan segala macam yang berhubungan dengan tanah, seperti ya pertanian tadi, menanam jagung, padi dan segala macamnya. Kemudian kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Jadi tidak ada nih yang kalau sekarang kita lihat ya sangat individualis. Maksudnya tidak ada lagi kata gotong royong atau kekeluargaan. Nah, pada sistem ekonomi tradisional ini masih dikenal dengan sistem ekonomi yang mengenal adanya asas kekeluargaan. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi komando. Apa yang anak-anak ibu pikirkan ketika mendengar kata komando? Ya, memimpin atau pemimpin. Nah, sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi yang dipimpin atau diarahkan langsung oleh pemerintah. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, semua alat dan sumber produksinya dikuasai negara. Jadi tidak ada pemilik atau yang melakukan produksi itu yang menguasai sumber produksinya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Jadi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu perusahaan itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya yaitu
jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Jadi semuanya itu diatur oleh pemerintah. Tidak ada yang mengatur perusahaan hanya bersifat di sini menjalankan saja, tidak mengatur kebijakan. Jadi kebijakan atau fasilitas atau semuanya itu diatur oleh pemerintah, dan benar-benar campur tangan pemerintah itu sangat berperan penting di sistem ekonomi komando ini. Kemudian mudah melaksanakan pengendalian dari pengawasan keburukan. Dan mudah melaksanakan pengendalian dari pengawasan. Nah, keburukannya hak milik perseorang tidak ada di sini. Jadi tidak ada yang mengakui itu hak miliknya gitu. Tidak ada hak perusahaannya. Kemudian potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Ya, mana bisa berkembang kan? Karena semua diatur oleh pemerintah. Jadi ide-ide yang perusahaan miliki itu tidak bisa disalurkan karena semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga sistem ekonomi pasar bebas. Nah, ini disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau mendengar kata kapitalis, yaitu orang pemilik modal besar, ya kan. Jadi bagi yang memiliki modal yang besar, ya udah mereka yang akan berkuasa gitu. Nah, perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme atau liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan dalam batas-batas tertentu. Nah, masih ada batas-batas tertentunya ya. Sebagai mekanisme penawaran permintaan, Adam Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan negara. Nah, kemudian ciri-cirinya, semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Nah, kebalikan dari sistem ekonomi komando tadi, bukan? Nah, sistem ekonomi komando tadi adalah dikuasai pemerintah, semuanya diatur pemerintah dan tidak ada hak milik perseorangan. Nah, yang pasar bebas ini adalah kebalikannya. Kalau di pasar bebas ini, sistem ekonomi pasar bebas ini atau kapitalisme ini, semuanya adalah milik hak perseorangan atau hak milik, ya kan? Kemudian ada persaingan antar pengusaha. Ya, persaingan antar pengusaha sama ketat gitu. Kenapa? Karena daya saingnya bisa meningkat karena beliau bisa melakukan produksi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan bisa memunculkan ide-idenya. Sehingga ide-ide itulah yang diwujudkan dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kemudian kebaikannya, setiap individu bebas mengatur perekonomian. Nah, setiap individu ini bebas dalam mengatur perekonomiannya. Jadi tidak ada nih campur tangan pemerintah, oh ini nggak boleh, itu tidak ada. Kemudian setiap individu bebas memiliki alat produksi. Nah, ini ada yang canggih, ada yang jelek dan segala macam. Nah, itu bebas ya, nggak diatur pemerintah, nggak sama seperti sistem ekonomi komando. Kemudian yang ketiga, adanya persaingan yang mengarah ke kemajuan. Nah, namanya juga ide berkembang ya. Setiap manusia punya ide, sehingga mereka terus bersaing dan mencari kekurangannya, kemudian menggali kelebihannya. Nah, itu akan selalu ada sampai maksudnya akan berkembang setiap zaman gitu, sepanjang zaman. Kemudian produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi gini, misalnya nih masyarakat lagi butuh ini nih kayaknya gitu, lagi misalnya kayak di musim pandemi COVID-19 ini. Masyarakat sepertinya butuh masker. Nah, jadi perusahaan akan memproduksi masker gitu. Misalnya seperti itu, para pengusaha akan melakukan atau membaca situasi dan kondisi masyarakatnya untuk memproduksi suatu barang, sehingga nantinya permasalahan ekonomi seperti untuk siapa barang diproduksi itu dapat terpecahkan. Kemudian keburukannya adalah menimbulkan eksploitasi. Ya, terkadang para pengusaha itu tidak bertanggung jawab terhadap bahan baku atau proses produksi yang dilakukannya. Kemudian menimbulkan monopoli, monopoli karena dia pasar bebas. Jadi orang yang punya
punya kapital atau modal yang tinggi akan berada di atas, dan orang yang punya modal sedikit tentunya akan kalah dengan orang yang memiliki kapital yang besar. Kemudian tidak ada pemerataan pendapatan. Ya iya, karena orang yang maju akan semakin maju dan orang yang miskin akan semakin miskin gitu. Karena proses produksinya tentu berbeda, sehingga seperti teknologi yang digunakan lebih canggih gitu, dan kualitasnya bakal lebih tinggi juga orang yang punya kapital yang lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi perekonomian pascampuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terpusat, atau jadi sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi pasar bebas ini disatukan dalam sistem ekonomi campuran. Nah, di sini itu ciri-cirinya gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem pasar. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Nah, yang vital atau sumber daya alam itu biasanya dikuasai pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Kemudian pemeran pemerintah dan swasta itu berimbang. Jadi tidak ada yang namanya monopoli dan tidak ada namanya yang sangat terikat dengan pemerintah. Kemudian yang kelima, sistem demokrasi ekonomi. Nah, sistem ini yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia ini adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan saja, serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, ciri-ciri positif yang dapat diuraikan adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, kemudian juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian juga perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, kemudian juga fakir miskin terlantar dipelihara oleh negara. Ciri negatifnya yaitu sistem etatisme. Nah, sistem etatisme ya, sistem di mana negara sangat didominasi serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Nah, kemudian itulah penjelasan mengenai sistem ekonomi dan permasalahan ekonomi. Nah, untuk anak-anak ibu sekalian, ibu mau bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, sesuai dengan sistem ekonomi yang ibu jelaskan tadi. Nah, masing-masing kelompok, jadi kelompok kemarin aja ya, diam dulu ya. Masing-masing kelompok, ibu mau kalian mencari negara, misalnya kelompok 1, negara mana saja yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando, negara mana saja yang menggunakan sistem ekonomi komando, dan sampai terakhir sistem ekonomi yang nomor 5 sudah pasti ya, di sistem demokrasi ekonomi. Nah, bagaimana mereka menjalankan sistem demokrasi tersebut gitu. Kalau yang nomor 5 ya spesial. Kemudian setiap kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing dan kelompok yang lain akan menjawab. Oke. Nah, jadi ibu nanti bakalan kasih waktu kalian diskusi, ibu akan pantau dan monitor kalian terus. Nah, kemudian nanti ibu juga mau minta kesimpulan dari masing-masing kelompok ya mengenai hasil diskusinya, dan nanti kalian presentasinya boleh lewat WA, boleh lewat Zoom, nanti kalian record dan kalian kirimkan hasilnya ke grup WA ya.
Kemudian Ibu mau kalian juga mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di WA dan dikirimkan paling lambat malam ini. Oke. Nah, itulah hasil diskusi kita hari ini, penjelasan materi dari Ibu. Karena Zoom kita waktunya terbatas, jadi Ibu akhiri saja sampai di sini. Tunggu sebelum Ibu tutup, adakah yang mau bertanya? Silakan. Akmal, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau menjelaskan kembali, mendengarkan nantinya anak-anak Ibu diskusi mengenai sistem ekonomi ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau mengakhiri Zoom kita hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.